ambil saja. Jadi kita harus rawat juga dia. Nah kemudian ketika kita ini untuk membalancing, kita harus kembalikan lagi. Jadi ambil kembalikan. Nah makanya cara pendekatan yang kita pergunakan yang paling bagus itu adalah dengan sifat-sifat alami. Itu adalah dengan 4 langkah. Nah inilah yang sering saya ajarkan untuk orang-orang bisa melakukan penyembuhan secara mandiri. Yang pertama adalah gerak. Jadi setiap hari tubuh itu mesti bergerak. Nah ini penting. Jadi dalam artian gerak tidak mesti harus olahraga, fitness, harus lari, harus yoga, harus nge-gym dan lain sebagainya. Tidak mesti seperti itu. Apapun yang kita lakukan setiap hari, entah kita nyapu, ngepel, cuci piring, berkebun. Nah tadi dia sudah banyak bergerak tadi. Berjalan kaki itu sudah cukup. Luluh itu penting gerak. Jadi karena dengan bergerak semua sistem metabolisme di dalam tubuh manusia itu aktif dan dia menghasilkan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kalau tubuh ini kita tidur terus, tidak digerakkan, jadi ada sistem metabolisme kita yang tidak bekerja, dan dia tidak menghasilkan, bahkan tubuh menghasilkan hal tersebut. Ini mesti. Terus yang kedua nafas. Jadi nafas ini sebenarnya adalah jembatan penghubung antara batin dan fisik. Jadi kalau kita ingin tahu batin saya seperti apa ya, coba cek nafasnya. Kalau nafasnya ngos-ngosan, berarti batinnya sedang kacau. Apapun gimana pun perubahan nafas atau galau. Perubahan batin. Nafas itu tidak teratur, tidak halus ya, kasar ya. Jadi jalan satu-satunya mengembalikan batin menjadi seimbang itu adalah dengan mengembalikan nafas menjadi normal. Jadi pantau terus nafas kita. Makanya setiap orang meditasi, hal yang bagus digunakan adalah meditasi. Nah kemudian tidak kalah pentingnya, nafas ini akan menghasilkan oksigen. Nah makanya dari segala macam penyakit itu setelah dicek, nafas perut itu dapat menyembuhkan. Nafas perut. Apapun penyakitnya, kalau mau latihan nafas perut setiap hari rutin sembuh. Nah sekarang kenapa? Kenapa nafas perut itu bisa menyembuhkan penyakit? Nah begini kita. Manusia, ya itu sudah saya ceritakan sekarang. Iya. Jadi manusia itu punya 3 tangki sebenarnya. 3 tangki penyimpanan. Tangki yang paling dekat, yang paling awal itu adalah di kepala. Jadi ketika kita tarik apa, kita rasakan di kepala. Jadi di kepala dia masuk ya. Itu tangki pertama, penyimpanan pertama. Itu napas pendek. Udah cukup sampai di kepala. Tangki kedua itu ada di dada. Kita panjangkan lagi di dada. Ya. Tapi kalau diperpanjang lagi, dia sampai ke perut. Diperdalam. Artinya nafas perut adalah nafas yang paling dalam, nafas yang paling panjang, sampai perut kita betul-betul habis, ya tertekan gitu ya. Kemudian baru kita hembuskan secara perlahan. Itu ada 2 pembuangan. Kalau kita mau relax, artinya kita sudah tidak akan bekerja lagi, mau tidur mau istirahat, pakai mulut. Karena dengan nafas kita keluar dari mulut, itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Dengan berkurangnya karbon dioksida, jadi kita akan menjadi relax, kita akan menjadi tidur, istirahat. Tetapi dalam kondisi kita masih bekerja, artinya masih harus melakukan sebuah tugas, jangan pakai mulut. Nanti ngantuk kita, mau tidur gitu jadinya itu. Pakai itu, buangnya pakai itu. Nah, ketika kita membuang nafas, ikuti dengan visualisasi bahwa nafas itu keluar dari pori-pori, seluruh pori tubuh. Kenapa demikian? Karena ini ada proses pembakaran gula dan lemak yang ada di sel. Jadi ketika tarik apa? Oke, kita buang, kita visualisasikan ke pori-pori,
oksigennya itu akan masuk ke semua sel. Nah, di dalam sel itu ada namanya mitokondria. Mitokondria ini bertugas membakar gula dan lemak yang ada di darah. Jadi kalau orang kelebihan gula, diabetes, itu apabila sudah oksigennya masuk ke sana, gulanya akan dibakar. Orang yang dia lemaknya terlalu banyak di darah, kolesterol, itu akan dibakar. Dengan dibakarnya gula dan lemak di darah oleh mitokondria dengan bantuan oksigen apabila kita napas panjang. Kalau tidak napas panjang ada yang nggak kena. Oh gitu. Ya, ada yang nggak kena. Nah, dengan dibakarnya di sana akan menghasilkan sebuah luapan energi. Energi akan dihasilkan di sana. Nah, energi inilah yang akan mengusir energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Dengan adanya energi positif, dia akan mendorong keluar energi negatif. Ketika energi negatif didorong keluar oleh energi positif kita, kemudian sel-sel yang anggaplah sakit, selnya kurang bagus atau bahkan sudah rusak dan lain sebagainya, itu akan mengadakan perbaikan sel. Ketika sel diperbaiki, jaringan diperbaiki, otomatis organ yang ada di dalam sel itu menjadi sehat kembali. Jadi apapun keluhan, apapun penyakitnya, kalau sudah sel yang ada di sana menjadi sehat kembali, astunggal itu menjadi sehat. Itu baru 2 langkah yang kita lakukan. Ketiga itu adalah sentuhan cinta kasih. Nah, seperti saya ceritakan tadi, bahwa sentuhan cinta kasih itu adalah sangat luar biasa. Jadi kita mengasihi sesama, orang lain atau binatang pun juga, tumbuh-tumbuhan, kita kasih tumbuh-tumbuhan pun juga kita mungkin kasih. sungai, mungkin Nah, laut. dengan kita mengeluarkan rasa cinta kasih kita, itu akan ada rasa kebahagiaan yang luar biasa. Coba kalau kita bisa membahagiakan orang lain, coba kalau kita bisa membuat orang lain tersenyum. Misalnya kita bawa oleh-oleh, kasih anak-anak semua ketawa, ya. Rasa senang yang luar biasa itu muncul di dalam diri kita. Nah, itulah akan menyebabkan otak kita menghasilkan sebuah hormon namanya hormon oksitosin. Jadi di dalam otak kita itu secara normal itu ada hormon serotonin, endorfin, oksitosin, dan dopamin. Serotonin ini adalah hormon yang membuat kita bisa ceria, endorfin hormon yang membuat kita bisa ketawa, oksitosin adalah hormon yang membuat kita bisa mencintai sesama, dopamin adalah hormon yang membuat kita bisa bergairah. Banyak orang caranya untuk mengaktifkan hormon ini, karena hormon ini akan lenyap dari otak kita, dari tubuh kita apabila ada hormon kortisol yang muncul. Hormon kortisol ini muncul diakibatkan oleh otak kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Jika kita punya masalah tidak bisa diselesaikan, stres, muncul hormon kortisol. Hormon ini membuat seluruh tubuh kita tegang dan itu sakit, membuat selnya menjadi rusak. sakit, muncul energi negatif. Sel negatif, sakit kepala itu karena semua sakit kepala. Banyak kalau sudah sel sakit ya bentuknya. sudah sembuh. Makanya dengan aktifnya hormon inilah yang kalah. Ya. Jadi banyak cara. Ada orang melakukan terapi ketawa. Dia dengan hormon endorfinnya yang bisa aktif. Tapi sangat luar biasanya kalau hormon oksitosin yang aktif. Kalau ini aktif, ini otomatis semuanya iya. hidup. Artinya ketika orang mulai jatuh cinta, tanpa disuruh dia akan ketawa, senang, ceria, bergairah hidupnya. Atau gini, kalau bahasa lagunya, saya kucing rasa sofa. Aku pun saja kayak gitu. Makanya penyembuhannya ketika kita cinta kasih. Ya, nafas, sentuhan cinta kasih. Yang ketiga. Maka kalau anak masih kecil, kita sering berikan sentuhan cinta kasih, otaknya ini akan sempurna. Orang akan jadi pintar, Ya. apapun jadi sempurna otaknya kalau kita berikan sentuhan. Yang jelas dua. Ya. Makanya anak tidak boleh dicederai hati, dilukai hati. Kalaupun melakukan kesalahan, biarin dulu, tapi harus ditunggu nanti dikasih. Kalau dia dimarahin nanti rusak. Nah, ini Muncul hormon itu. Ya. Jadi itu hormon cinta kasih, juga sentuhan cinta kasih. Termasuk juga dengan melakukan pijatan sentuhan juga. pijatan. Iya, pijatan artinya
tidak rileks, kita massage itu juga bisa dikatakan sehat. Jadi kalau memang kita dalam keadaan yang sudah tidak, kita bisa bantuan pijatan rileks, karena dengan adanya pijatan ada yang sentuhan-sentuhan itu yang bisa mengaktifkan titik ataupun tertentu ya. yang bisa melakukan. Tapi kalau kita bisa dengan cinta kasih itu seperti luar biasa. Yang terakhir itu adalah keheningan. Jadi keheningan yang dimaksud di sini adalah jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan relaksasi. Jadi kita duduk, dengarkan musik yang kita sukai, relaksnya. Kemudian ada yang suka baca mantra, mungkin apa gitulah yang dia sesuai dengan yang dia yakin. Yang dipilih yang senangi. Mantra apa yang suka dengan dicocoki ya. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, apapun yang dia ucapkan ketika dia mampu relax. Atau yang suka dengan musik-musik, ya silakan. Yang penting dengan dia relax, dia akan turun ketika kesadarannya, dia akan memasuki alam bawah sadar. Jadi di alam bawah sadar di sana bisa berdialog, jadi bisa mengikhlaskan. Jadi tujuannya utama adalah bagaimana kita melepaskan beban-beban yang memori. Nah di samping itu dengan keheningan, kalau kita sudah kusuk, meditasinya sudah kusuk, itu satu-satunya jalan untuk kita bisa mampu ke diri sejati. Jadi dari diri sejati, apa kita di agama Hindu percaya dengan adanya Roh Atman, satu-satunya yang mampu menyembuhkan diri kita itu, karena driver, sopir daripada tubuh kita itu adalah dia, yang mana dia sendiri adalah percikan terkecil, atau bisa dikatakan beliau yang maha kuasa sendiri sudah ada dalam diri kita, dan dialah yang bisa mengendalikan. Jadi dengan kita hening, kita bisa berada di diri sejati, jadi kita berada di sana, kita bisa menemukan apapun itu. Jadi mulai dari gangguan batin, gangguan energi, baik gangguan fisik, kita bisa menemukan. Jadi dengan kita berada di sana, jadi secara perlahan sel-sel pun juga bisa sehat. Nah makanya dengan 4 langkah itulah yang kita lakukan, yang kita sebut bahwa itu adalah pendekatan secara alamiah. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya bagikan, yang pertama kan secara mandiri, kita lakukan secara mandiri. Yang kedua dengan pendekatan kaki. Yang ketiga itu adalah penyembuhannya secara holistik. Jadi holistik yang dimaksud di sini adalah menyeluruh. Jadi artinya secara menyeluruh ini orang itu sehat tidak cukup dengan dokter ngecek oh ini sehat, seperti saya dicek oleh spesialis dalam Anda sehat, tapi belum kemudian dicek secara saraf Anda sehat, itu belum mendukung orang dikatakan sepenuhnya. Jadi orang dikatakan sehat itu adalah sehat secara holistik, secara menyeluruh. Dimana setelah saya pelajari apa yang dimaksud holistik dan menyeluruh, itu bahwa sebenarnya manusia itu punya 4 lapisan. Ya. Sama juga dengan komputer ya. Kalau bicara komputer juga punya 4 komponen. Yang mesti keempat-empatnya ada. Yang pertama fisik. Komputer pasti ada fisiknya. Tidak ada fisiknya nggak bisa komputer ya. Yang kedua itu adalah aliran listrik. Kalau komputernya tidak dialiri listrik, biar baru tidak bisa dipakai. Terus yang ketiga ini harus ada software. Walaupun ada fisik, ada listrik, tidak ada Windowsnya, nggak bisa juga ya. Harus ada software. Kemudian yang berikutnya orangnya mengatakan istirahat. Ya. Dan mesti keempat-empatnya sehat. Kalau listriknya njut-njutan, pasti dipusat. programnya penuh dengan virus, orangnya kesilat, nggak kena kopi. yang dikatakan sehat, keempat-empatnya ini sehat, damai, sempurna ya. Manusia yang satu fisik ini mesti sehat. Nah, bagaimana fisik ini sehat?
kita tahu kalau kita bagi dari bagian terkecil itu adalah sel, bagian tubuh terkecil sel. Sel membentuk sebuah jaringan, jaringan membentuk sebuah organ tertentu membentuk sebuah sistem fisiologis, ada pernapasan, pencernaan, reproduksi, darah, saraf, kelenjar, dan lain sebagainya. Jadi semua sistem fisiologis itu harus berjalan normal, berjalan sehat. Inilah sehat. Nah itulah yang dikatakan sehat. Nah cuma hal-hal ini kalau bisa lah, kalau hal-hal ini bisa dicek oleh orang kedokteran, karena kedokteran memang belajar dalam hal tersebut. Tapi sangat alangkah lebih bagusnya kalau seperti saya katakan tadi, kita sendiri mampu setiap hari ngecek kondisi, karena kita sendiri yang tahu. Dokter aja Masih nanya bertanya gitu, gimana keluhan gimana sakitnya, keluarnya, napasnya gimana, kemudian buang airnya gimana, masih Atau salah memberikan penjelasan, obatnya salah lagi. salah juga. Aja sangat alangkah lebih bagusnya kita mampu kenapa